Jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat hari ini nih jamaah yang baru bergabung, hari ini saya pengen kasih tahu temanya hari ini adalah emangnya nahan emosi di bulan Ramadan itu susah. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Ustadz Syam, jadi gimana nih? Apakah ada perang yang terjadi pada bulan Ramadan? Bagaimana nih kisahnya ketika Nabi menahan amarahnya ketika berperang melawan musuh pada saat bulan Ramadan? Waduh, ini luar biasa kisahnya. Jadi, mohon penjelasannya silakan Ustadz Syam. Tabe guruku Habib Fadhil, Mas Ustadz. Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Semoga puasa kita insyaallah hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalani puasa ini dengan riang gembira, dipenuhi dengan ibadah dan tidak malas-malasan. Kenapa? Karena ternyata ada peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan disebutkan rata-rata peperangan itu dimenangkan di bulan Ramadan. Rata-rata peperangan itu dimenangkan mulai dari sejak zaman baginda Nabi SAW, kemudian zaman para sahabat, kemudian zaman para tabi'in, kemudian zaman para tabi'ut tabi'in sampai Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu rata-rata di bulan Ramadan menangnya. Luar biasa. Seperti yang disebutkan dalam perang Badar. Perang besar pertama yang dijalankan oleh baginda Nabi SAW, pasukan muslim sebanyak 313 orang melawan kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Dan itu dimenangkan ke tahun kedua Hijriah pada kurang lebih 17 Ramadan. Jadi pada saat berpuasa, pada saat bulan suci Ramadan, pada saat orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau secara kuantitas pasukan kalah jauh. 1000 melawan 313 sama lagi puasa dengan lagi ya? Lagi puasa lagi lepas lagi kan? puasa lagi. 2 klub sepak bola, yang satunya udah kartu merah 4 orang gitu. Iya, benar. Jadi udah kalah jauh dari strategi, juga kalah dari jumlah pasukan juga kalah. Namun ternyata itu hanya hitungan manusia. Hitungan dari Allah beda. Memang yang dihitung yang hadir 313. Tapi ternyata ada malaikat-malaikat Allah di dalamnya. Kemudian ada bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dan pemikiran strategi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bulan Ramadan itu keberkahan yang luar biasa. Oh, apa hubungannya dengan menahan emosi? Kan ini lagi perang katanya. Ya, bahkan ada peperangan yang lain. Misalnya yang dijalani oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang dijalani oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka mengirimkan sampai membunuh 40.000 pasukan daripada pasukan lawan. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ini kan orang perang ya, membunuh ya. Betul. Orang kan mati-matian di peperangan. Apa hubungannya dengan emosi? Apakah berarti kalau bulan Ramadan berarti dia tidak menggunakan emosinya saat berperang? Jadi ternyata kita nih manusia punya nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Nafsu ammarah itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali ada yang kecuali itu, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kisah yang menjadi pelajaran penting yang ada korelasinya dengan peperangan yang terjadi bulan Ramadan dengan menahan emosi, ada seseorang yakni dilaporkan oleh sahabat kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah saya membunuhnya. Kenapa engkau membunuhnya? Saya mendengar laporan bahwa engkau membunuh orang yang telah bersyahadat. Karena aturannya gitu, kalau dia bersyahadat, langsung tidak jadi dipenggal, tidak jadi disembeli kepalanya. Jadi orang ini tidak jadi disembeli tapi dia mengucapkan syahadat tetap disembeli sama sahabat. Nah kata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu dia mengucap syahadat hanya karena takut dibunuh aja. Dia mengucap syahadat itu padahal hatinya mah tidak begitu. Dia tidak benar-benar beragama, dia tidak benar-benar beriman kepada kita ya Rasulullah. Dia tidak beriman kepada Allah ya Rasulullah. Dia di mulut aja itu berimannya, maka saya sembeli aja dia. Apakah engkau mau membelah dadanya kata Nabi? Apakah engkau telah membelah dadanya dan melihat isi hatinya? Engkau tidak tahu isi hatinya, maka kena engkau salah ketika engkau membunuhnya padahal dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan toleransi kepada para sahabat yang sedang berperang jikalau perangnya pakai emosi. Mereka peperangan tidak pakai emosi. Kenapa? Kalau orang pakai emosi kejadian seperti tadi. Mau orang udah taubat, mau orang udah nyerah masih diserang aja. Tapi karena mereka peperangannya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang sudah bersyahadat, maka jangan engkau hunuskan pedangmu karena tidak ada yang mengetahui isi hatinya. Yang bisa berpikir jernih seperti ini hanyalah orang-orang yang tidak mengedepankan nafsunya, hanyalah orang-orang yang tidak mengedepankan amarahnya, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang dia menggal. Kenapa? Karena udah bersyahadat tadi. Bersyahadat. Jadi masalah urusan hati itu urusan sama Allah ya, bukan urusan manusia. Kita jadi nggak peperangan yang dilakukannya bukan berdasarkan emosi, tapi Betul. berdasarkan perintah Allah. untuk mendapatkan rahmat dari Betul. Allah ya Ustaz Syam, Masya Allah.